Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi dan apa kabarnya pada hari ini? Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pertama-tama di sini hadir semua enggak sih? Oh, hadir. Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, siapa yang mau pimpin doa? Baik, ketua kelas silahkan Sulfikri pimpin doa. Ayo, 1, 2, 3 doa dimulai. Amin. Nah, pintar semua. Nah, jadi anak-anak tahu nggak sih materi hari ini kita akan membawakan apa? Benar, hari ini kita akan belajar mengenai IPAS, yang dimana yang kita pelajari yaitu mengenai perubahan wujud mengenai wujud zat dan perubahannya. Paham? Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi nih ya, sebenarnya zat itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Nah, benar. Zat itu adalah suatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, kemudian ada nggak sih yang bisa mendeskripsikan mengenai zat secara lebih panjang seperti itu? Tidak ada? Baik, jadi ibu yang akan menjelaskan ya. Jadi, zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, yang dimana adapun massa yang merupakan besaran atau dari suatu benda. Nah, massa suatu benda berbeda dengan massa dengan benda yang lainnya, dimana perbedaan massa antara satu benda dengan yang lain. Dan ini disebabkan banyaknya jumlah zat yang ada di benda tersebut. Nah, contoh seperti ini. Sebuah botol plastik dan botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca. Meski sama-sama dia botol, meski sama-sama dia gelas, tetapi benda tersebut memiliki massa yang berbeda. Paham? Sekarang kan di pembelajaran ini ada beberapa bentuk perubahan wujud benda, terbagi menjadi 6. Akan jelaskan mengenai perubahan wujud benda yang membeku ya. Jadi, perubahan zat berupa membeku itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat, di mana peristiwa ini melepaskan energi panas. Contohnya, membeku adalah perubahan wujud air menjadi es batu di dalam kulkas. Paham? Paham kan? Nah, pintar. Terus, jika kita menyebutkan kata mencair, apa yang ada di pikiran kalian? Apakah kalian bisa menyebutkan apa? Pintar. Dari hal yang membeku tadi menjadi cair. Contohnya seperti es menjadi air. Pintarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu menguap, di mana peristiwa menguap itu merupakan perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Kira-kira seperti apa ya? Ada yang tahu seperti apa? Jadi, peristiwa ini melepaskan energi panas. Contohnya, pernah nggak sih ada anak-anak yang melihat ibunya memasak air, sehingga air itu mendidih. Nah, ketika mendidih, ada air atau uap-uap di bagian penutup panci tempat ibu kalian memasak air. Itu disebut dengan menguap, di mana air tadi melepaskan energi panas sehingga uapnya naik ke penutup panci, dan itu yang dinamakan proses penguapan. Terus yang kelima, menyublim. Jadi menyublim itu apa sih? Pernah nggak sih mendengar kata menyublim? Jarang ya, atau katanya tidak kerap didengar. Benar nggak sih? Benar nggak? Nah, jadi menyublim itu merupakan suatu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Gimana? Nah, jadi gimana maksudnya nih dari perubahan wujud padat menjadi gas? Jadi, peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, menyublim adalah perubahan kapur menjadi udara. Seperti itu.
Pernah kan kalian menyimpan kapur barus di dalam lemari, sehingga lemari itu lama-kelamaan menjadi harum, menjadi bau kapur barus itu. Nah, itu dikarenakan benda pada tadi, kapur barus tadi itu menyublim atau dia menjadi gas. Lanjut ke perubahan bentuk keenam, yaitu mengkristal, di mana perubahan zat berupa mengkristal ini merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya, perubahan ini melepaskan energi panas. Contohnya, mengkristal adalah perubahan asap kendaraan bermotor menjadi jelaga di knalpot. Pernah lihat jelaga di knalpot atau kotoran di knalpot? Ada ya kan anak-anak? Sekarang coba kalian kaitkan apa saja sih perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kalian. Contohnya, ayo ada yang bisa sebut? Benar, sabun ya. Ketika kalian mandi, sabun yang tadinya berbentuk seperti ini itu akan mengecil seiring berjalannya waktu karena sering terkena air dan sering digunakan. Gitu. Pintar ya semua anak-anak di kelas ini bisa paham dengan cepat. Jadi sekiranya cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu harap kalian semua dapat menangkap materi yang Ibu jelaskan, dan semoga ilmu yang Ibu berikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Ya, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.